Maksudnya karena dulu waktu gue di pabrik ya gue kerja dari jam 8 pagi sampai jam 6. Oh kayak office hour gitu bisa? Office hour cuy. Dan itu tempatnya di Cikarang lagi. Pabrik ya, Gue nggak boleh kerja kantoran, pabrik. Lu ngomong ke HRD tuh, Bu. Iya bener ada masa-masa gitu. Alias lagi sarapan paling lu mau ngeliat gue WhatsApp nggak? Maksudnya tuh sampai ya gue bener-bener nyobain dari bawah, Jack. Oh iya? Karena gini loh, nah ini nih satu hal yang paling gue nggak suka kerja sama orang tua gue adalah bukan dari orang tuanya. Setiap kali gue ngelewat, orang-orang samping gue pada bilang ngomong kayak gini, anak bos sih, anak bos. Oh iya? Anak bos. Iya. Ya pada pastilah. Terus lu gimana? Emang. Iya. Saya bos itu siapa? Lanjangan di atas meja. Jo, parah banget. Masa langsung gitu? Apa nih? Dia Jo lu Apa ini? Enggak, tadi Wanda nanya sebenarnya Jo kesini. Style fashion gue udah USS nih. ya. Gimana ya cara kerja di USS gitu? Lu mesti pakai seragam USS bro. Ini kan kayak gue nggak present USS. Lu doang yang punya itu seragam tuh. Tapi jujur dulu 3 tahun lalu si Wanda sempat ngomong gini, Jo. Wanda itu siapa nih? Ini dia. Wancoy, kita manggilnya Wancoy. Wancoy. Nah, gitu kan gue Wanda sih Wancoy. Kita manggilnya Wancoy. Gue agak kurang srek tuh kok sebenarnya sama acara sneakers. Kenapa tuh? Nah ini lo gue pertemukan lo. Apa ya? Kan tidak kenal maka tidak sayang. Makanya ini kan Alasan lu katanya anak-anak yang bawa nggak bisa datang. Datang aja, betul nggak? datang aja. Nah, justru di situ ada. Benar. Tapi jadi betah kan lo pas kemarin datang. Iya, lu sekali datang betah anjing di USS. Oh iya. Wangi-wangi semua ya. Iya. Ya sih, mantep sih, cuman sayang. Apa? Di USS nggak boleh tuh. Gue ada peraturannya tuh di pintu masuk tuh. Kenapa? Masuk ke USS sesama kantor nggak boleh tuh saling pacaran, apalagi tidur bareng. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Ya maksudnya di luar. Kalau ketahuan. Ya gitu sih, tapi sih. Maksudnya dalam kantor nggak boleh ngewe, di luar boleh. Dia topiknya langsung dibuka ke situ sih. Ya udah. Nggak jujur, gitu nggak mungkin ngewe di kantor, gila ya. Nggak mungkin. Maksudnya di luar pun nggak boleh Di luar kan? pun jangan gitu lah, jangan. Yang penting sekantor nggak boleh. Kantor nggak boleh, gitu. Jangan. Ada yang pernah melanggar gak karyawan lo? Ada. Lu Ada. siapa ya? Dia tahu pasti nih. Ada. Ya Oh, gue tahu. Cuma sebut namanya tahu aja Wah, gitu. kacau. Tapi ya, akhirnya ceweknya keluar. Lah, ketahuan dong. Ketawa. Sama lu? Ya enggak sama gua. Ketahuannya setelah ini, setelah dia cabut. Oh, setelah dia cabut. Dia keluar bukan gara-gara ketahuan berarti. Enggak, cuma ya kita kasih tahu ini nggak boleh nih kayak gini-gini. Soalnya ya gitu dong. Kita kan di dalam kantor mesti ada profesionalisme nih. Walaupun sama-sama anak muda, sama-sama main, sama-sama Nggak boleh. testosteron nih anak-anak muda nih. Peraturan itu lu kasih tahu ke semua orang? Ke semua pegawai, apa yang nggak tertulis aja? Unwritten rules. Unwritten rules lah. Tapi lu bilangin ke mereka? Bilangin, janganlah gitu loh. Maksudnya sama kantor ya profesional aja gitu loh. Jangan. Dan ini sebenarnya gue terapin di semua hidup gue sih. Maksudnya lu jangan sampai main sama orang kantor lu sendiri gitu loh. Setuju. Ini kayaknya lu Kalau udah di teras, lagi ngerokok di jalanan boleh deh. Si Valdo nikah kemarin tuh, makanya dia pindah Goods Iya, DP. iya. Oh gitu, kalau nikah baru pindah. Jangan gitu loh. Kalau pacaran nggak boleh? Jangan juga, karena maksudnya kayak gini loh. Ini kita ngomongin tentang apa ya? Relationship dalam kantor ya. Bener sih. Maksudnya karena gue selalu berpikir jangankan lu berhubungan badan, lu maksudnya ketika udah relationship aja, lu pacaran deh, walaupun lu pacaran tanpa ngewe ya, gitu loh. ada juga kan zaman sekarang ya ada juga yang masih pejaka di USS ada kayak gue nih pejaka nih gue. Anak lu udah dua. Tapi gue juga gak ngerti sih peraturan itu kan kayak dibawa ditransformasiin dari zaman dahulu ya. Maksudnya kalau misalkan lo ada satu keturunan nggak bisa satu PT gitu kan. Lu dulu di Wall Street gitu. Wall Street apa lagi? Saham. Nggak, es krim Wars, induk perusahaan es krim Bukan Wars. itu tempat ngeles Inggris tuh. Cuma menurut gue apakah kalau misalkan lo satu darah gitu ya, lo jadi follow up kliennya jadi Kok satu darah? aneh. Kok satu Kok darah? zaman dulu ya? Satu darah, satu satu darah darah. zaman Anak-anaknya nggak kalau boleh. bapak nggak boleh. Oh iya dong. BUMN kan nggak boleh kayak Sampai gitu. ya Allah.
Masa? Iya, zaman dulu iya nggak boleh. PNS gitu. Nggak boleh. Oh, jadi maksudnya lu nggak boleh. Bapaknya direktur, anaknya jadi karyawan nggak boleh. Oh iya. Oke. Kalau anak direktur bapak karyawan? Mungkin. Cuman Bisa yang, jadi, bisa yang jadi. pasti kita, maksudnya gue selalu nggak mau, maksudnya kan USS kan terkenal dengan company anak muda nih, gitu. Gue selalu bilang, maksudnya jangan sampai nih relationship unprofesionalnya nih ke bawah. Jangan sampai kan maksudnya nanti bininya bikin kesalahan, SO-nya nanti nggak mood gitu. Oh, yang ditangkap itu sebenarnya kantor tuh gue. Lu pernah sekantor? Nggak pernah. Enggak nih, ini. Oh, pacaran sama sekantor pernah gue. Pengalamannya gimana nih? Lu ceritain dong. Oh, nggak sehat. Benar. Benar. Lu di dapur ngewe. Posisinya kagak. Ngewe di pantry. Posisinya itu atasan gue lagi. Secara jabatan. Mantep banget. Itu lu ngincarnya apa nih? Promosional juga nih? Enggak, emang. Ngentot aja udah. Tapi Cinta tapi. apa sih? Istrinya nonton gimana nih? Itu dulu, Zaman lu udah beristri atau belum nih? Belum gila. Belum. Oh, yang itu. Bukan maksudnya. Maksudnya sebelum gue nikah. Oh, di lokal fest. Tapi kan Pernah. Tapi gue pernah punya pacar sekantor pernah. Nggak enaknya gimana kok? Ya harus ngejaga bener, nggak boleh ketahuan. Kan nggak enak. Iya. WhatsAppan apa, kamu ntar kemarin nggak enak lah. Dan itu gue terapin di rumah gue juga loh. Maksudnya di rumah gue ya itu ya gue udah pernah. Kalau rumah gue lebih strict ya. Kan lu mau bini lu serumah. Nggak usah mbaknya Mbak gitu. gua, Oh, supir gua. sama supir gitu. Ya pokoknya jangan sampai tuh sopir gue nidurin istri gue. Lu gila juga nih kadang. Dia bukan lebih dulu, sikat aja sabi. Cheers dong. Iya. Gue beberapa kali lah ke USS, karyawannya banyak banget cuy. Total berapa Jo sekarang Jo? Kayaknya sekarang lebih dari 100 ya. Gue aja udah lupa loh, 140. Awal-awal karyawan USS berapa? 8 orang, 2018. Di luar lu saya. Udah termasuk tuh, 8 orang. Gue inget banget tuh, kalau Berarti- gajian ada 8 orang. Oh berarti Sayed sama lu awal mula. Iya, ada itu. Awal mula Sayed. Ada itu tambah 6 orang. 6 orang. Masih ada nggak yang 6 orang itu sekarang? Bob. Bob, Yofi. Bob. Bob. Mas Billy. Bob lama jelas. Bob itu sebelum USS, itu Mas teman Billy? main. Billy enggak. Enggak. Bob, Yofi, siapa lagi? Husnul USS masih sih. Siapa tuh? Emang anjing dia nih. Biarin aja nih. Itu Bob sama Husnul Yofi. USS. Ya itu maksudnya. Dan lucunya nih Bob dulu Bob itu sempat gue tolakin terus masuk USS. Maksudnya Bob nih anak orang kaya loh. Gue taunya anak orang kaya waktu nge-play naik Fortuner gitu kan. Naik Fortuner. iya. Kayak gitu tapi nggak ada skill apa-apa. Dia bilang udah gue mau kerja. Dulunya dia udah diterima di bank. Tapi mau kerjanya juga USS kayak main kan gitu kan. Nah itu gue bilang lu mau jadi apa Bob? Lu nggak ada skill. Ngedit nggak bisa. Nggak ada pengalaman event. Mau jadi apa lu Bob? Gue kayak gitu. Masa lu teman gue masa? Dia bilang Iya, gue iya. mau jadi OB aja. Beneran mau jadi OB lu. Serius lu? Jadi OB naik Fortuner. Tai. Beneran cuma mati aja. Udah gitu. Bikin-bikin teh gitu? Enggak dong. Iya nyapu Beli ngepel. batagor. Pokoknya kan. Iya, Enggak jujur sampai sekarang kalau lift rusak dia. Iya, lebih rusak nih. Iya, mau ya. Kan rusak kan kemarin lift kan. Basic, karena itu basic OB. Kalau lift rusak dia bisa benerin. Bukan, ada dia Tanggung jawab dia. Dia ngelaporin, gitu-gituin, gitu loh. Bersihin AC, dia tuh sampai sekarang, padahal sekarang jabatannya udah event Dia manager. kan local fest dia yang ngurus. Iya, lu bayang. Jadi maksudnya, Bob, iya benar. gua sangat menjaga. Pokoknya prinsip gua dalam perusahaan gua juga itu adalah gua kepengen anak-anak gua tuh yang nggak jadi pekerja juga. Gua kepengen mereka jadi entrepreneurs juga, gitu loh. Wah, Anda tadi bilang, bisa nggak ya posisi gue sama Sayed sama Jejo sama di USS gitu? Ya bisa dong. Tuh, Bisa dong. Maksudnya kalau gua pensiun gitu, gua kan juga mau main cewek. Tapi menurut gue Mani gue udah deket lagi sama Tom Cook. Bener. Tapi emang kalau menurut gue kan udah kurang lebih 1 tahun lah berada di circle mereka ya, berada di USS. Emang fair banget sih. Jadi kayak lu kalau perform, kalau apa, ya mereka tuh bisa kasih Ada reward yang apresiasi gitu. iya. Bener. Mobil gue 3 udah tuh. Dari Jejo. Alhamdulillah. Berarti valuasinya berapa ya Jo sekarang? Jo? Waduh, nggak bisa ngomong lah, nggak enak lah itu. Gitu. Nah, akhirnya Puluhan, ratusan? udah ratusan sih. Soalnya kan terakhir kan gue juga udah diinvest kan. Maksudnya lu tinggal Google aja USS terakhir diinvest sama siapa sih gitu. Sama siapa sih? Ya gitulah. Udah nggak boleh, ya nggak enak lah kalau ngomong. Ada tahu juga orang. Logo hijau-hijau lah, logo hijau. Logo hijau yang tadi. Helm hijau. Ada hampers lu tuh, hampers lu ada di situ. Oh, Iya. e-commerce. E-commerce, iya e-commerce Iya, lah. iya. Kalau nggak e-commerce ya yang naik motor. Tokpetpedia. Ya
Ya, Oh, Gopedia, itu. Gopedia ada gue jadi. Goto, ya. Goto. Go. Gue nggak tahu tuh apa tuh. Go. Nggak tahu. Ya pokoknya lu tinggal Google ya harusnya ada lah. Cuman Disuntik dana berarti. disuntik dana. Gede. investment dong. Alhamdulillah lah, amin. Harusnya beli mobil mulu anjing. Ih, Jadi nggak- udah kaya, nggak udah boleh. kaya aja, udah kaya. Mau kaya dah dulu. Enggak, maksudnya gua waktu bikin USS itu bener-bener yang maksudnya gue percaya banget loh. Itu tuh awalnya dari hobi doang. Gara-gara gue cuma suka sneakers dan gue nggak suka kerja sama bapak gue. Jadi ya gue suka sneakers, ketemu sama Sayat, bikin. Ya maksudnya ya udah jalannya aja lah maksudnya. Tenannya Sayat awalnya. Iya, tenannya bukan. Sayat Lebih awalnya. lucunya lagi, gue waktu itu gue ketemu sama Sayat, itu gue jadi tenannya Sayat. Oh, yang es krim ya? Es krim bener. Oh, Iya nih, iya. ini ketemu deh. Es krim juga. Si Yeni, gue punya bini sekarang. Itu dulunya part-time tuh, jaga es krim. Tambo. Oh, yang es krim lu? Iya. Woody kan? Sering Woody bukan? Yang di depan. Bawa kotak. Tahun ini. The Walls. Oh gitu. Terus Jadi dulu gue kerja sama bapak gue. Pabrik, gitu kan. Pabrik apaan? Pabrik plastik lah, keluarga lah ini, keluarga. Kerja kan. Nah, ya dulu kan orang-orang selalu bilang kan, kerja sama bapak enak lah, apalagi kalau bapaknya kaya. Emang gue akuin nih, bapak gue kaya nih, gitu kan. kaya dari dulu. Ya enggak juga sih, ya maksudnya ya lumayan lah dari kakek gitu loh. Jadi udah, ya cuma maksudnya dulu gue juga mikir, wah enak ya jadi anak orang kaya ya gitu kan. Masuk kuliah dibayarin ke Amerika lah. Lu kuliah di Amerika? Di Amerika, Di Amerika. gue foya-foya deh tuh, udah enak banget tuh. Giran masuk ke pabrik tuh di stop tuh semua tuh. Oh gitu. Di stop tuh semua tuh. Maksudnya nggak disubsidi lagi? Nggak disubsidi Cuma lagi. gaji toh? Gaji doang. Ya maksudnya lu absen segala macam. Ya maksudnya dikasih kenyataan nih realitas. Tapi kan privilege-nya gede, Jo. Privilege gede. Cuma maksudnya ya Dan menurut gua nggak ada yang salah sama privilege loh. nggak ada yang salah. Menurut gua nggak jamin lu anak orang kaya bisa sukses juga tuh, gue nggak jamin juga cuy. Iya. Nggak jamin juga lu kalau bapaknya meninggal atau kayak gimana kan, Iya. kalau lu nggak bisa nerusin. Sebenarnya kayak aji mumpung, privilege tuh sesuatu yang menurut gue sama sekali nggak salah. Cuma gimana kita nunjukinnya aja kan. Karena kayak gini loh, maksudnya lu nggak, Tuhan kalau kasih lu bapak orang miskin atau bapak orang kaya kan kita nggak bisa ngatur. Emang Nggak bisa waktu lu milih. jadi dari sperma gitu, emang lu bisa pilih nih bapaknya siapa nih, Iya, benar. gue incirin ya nggak tahu. Gue jadi dari kecebong keluar kayak gitu ya kan, gue nggak bisa ngomong. Cuma kan sebenarnya semuanya tuh dari mental sih gitu loh. Maksudnya Setuju. untungnya ini gue bisa ngomong untung loh. Untungnya bapak gue dari kecil ini, gue terima kasih loh. Mungkin waktu gue SD, SMP, SMA tuh gue kesel banget sama bapak gue. Bener-bener kesel. Kayak gue tuh nggak ngerasa, kok lu bapak gue orang kaya tapi kok gue nggak pernah dikasih barang-barang bagus gitu loh. Oke. Gue nggak pernah dikasih naik mobilnya dia, gue nggak pernah dikasih apa ya, kayak dulu waktu kecil-kecil waktu SMA udah dikasih Rolex gitu kan. Gue ngeliat teman-teman gue, wih gue pakai Rolex gitu. Kok gue nggak dikasih? Maksudnya bokap gue ada mobil Mercy itu, gue naiknya ke jam kapsul. Gue sempat bertanya, kenapa tuh gue kayak gitu? Maksudnya, alasannya kenapa gue nggak boleh dikasih gitu? Dan baru ketemu sekarang. Dan baru nih. ketemu waktu gue udah bikin, maksudnya itu is all about mentality man. Bener. Nah, terus akhirnya tenan nih USS nih. Diajak saya tuh gimana? Jo, ayo Jo. Gini, kesuksesan besar itu pasti nggak langsung sukses besar. Anjir. Pasti namanya sukses kecil. Jadi lu kalau mau ngarepin sukses gede nih, lu pasti udah bisa bikin sukses kecil. Contoh nih, sukses kecil ya mulai dari waktu, ya kan akhirnya gue keluar tuh dari bapak gue kan. Maksudnya, karena dulu waktu gue di pabrik ya gue kerja dari jam 8 pagi sampai jam 6. Oh, kayak office hour gitu bisa? Office hour cuy. Office hour cuy. Dan itu tempatnya di Cikarang lagi. Pabrik, aja deh. pabrik. Pabrik ya, gue nggak boleh kerja kantoran. Pabrik. Lu ngomong ke HRD tuh. Bu. Iya bener ada Gak masa-masa gitu. mungkin kamu. Ih, Alias lagi Lu sarapan paling mau ngomong. ngeliat gue WhatsApp nggak? Maksudnya tuh sampai ya gue bener-bener nyobain dari bawah Jack. Oh iya? Karena gini loh. Nah ini nih satu hal yang paling gue nggak suka kerja sama orang tua gue adalah bukan dari orang tuanya. Setiap kali gue ngelewat, orang-orang samping gue pada bilang ngomong kayak gini, anak bos sih, anak bos. Oh iya? Anak bos. Iya. Ya udah pastilah. Terus lu gimana? Emang. Iya. Saya bos Itu siapa? Lanjangan. Di atas meja. Kalian mau apa? Gue akhirnya juga kayak gitu ya, cuman ya gue take it personally lah. Maksudnya gue kepengen kayak, gue apakah seumur hidup gue di sini akan dianggapnya anak bos gitu lah, anak
ya kalau nggak ada bos, gue tuh nggak jadi siapa-siapa gitu. Akhirnya ya keluar gue ngomong tuh ke bapak gue, ini statement yang gue selalu ulang-ulang nih, dan maksudnya bapak gue dari yang namanya bete seneng bete lagi nih sekarang saja gara-gara statement ini gue benar-benar mau keluar nih dari bapak gue. Jadi waktu itu gue bilang ke bapak gue, Pi boleh nggak sih gue punya bisnis sampingan di luar? Wah nanti kamu nggak fokus nih sama pabrik gitu. Emang kamu mau jadiin apaan? Iya nih gue mau jualan sneakers. Iya, Bapak gue cuma bilang kayak gini, ya udah kamu keluar aja. Oh ya udah Pi, Jeffrey keluar gitu. Tiba-tiba dia pegang kayak gini. Gue kira kan dia bilang kan, nah kamu bakal sukses, ya udah ikutin passion kamu gitu. Enggak, dia bilang siap-siap kamu jadi orang miskin. Oh gitu? Gitu, iya. Sampai sekarang gue masih inget tuh. Oh lu bilangnya jualan sepatu. Jualan sepatu, ya kan USS dulu kan awal mulanya kan Urban Sneaker Society itu ya? Gitu kan, pokoknya udah hubungan sama sepatu lah gitu loh. Terus pas bokap datang ke event, ceritain dah. Iya, pertama-tama sih ketawa juga. Maksudnya, ya pertama waktu itu event gue pertama kali itu 2017, belum jadi PT, belum jadi apa. Pokoknya ya udahlah proyekan lah, event proyekan tuh kayak gitu. Sama kayak Rico waktu Okafest awal-awal gitu kan, masih proyekan. Ya udah ngeliatnya ya, oh kayak gini toh gitu loh maksudnya. Dan waktu itu pun gue sama Sayat, itu gue nggak seproyekannya tuh bukan kayak, gue sebagai owner itu, enggak, Sayat bayar gue supaya gue bisa jadi advisor gitu loh, nyusun komunitasnya, nyari komunitas gitu. Sampai ada untungnya ratusan juta kayak gitu, gue cuma dikasih 25 juta ya. Dan tapi ya namanya, maksudnya kan ada orang yang, lu kok nggak fair nih gitu. Kalau gue ya namanya udah dikontrak dan ternyata gue punya capability gitu, tekunin. Maksudnya ya udah, tapi kan dalam hati gue yang nggak bisa digantikan adalah kepuasan lu, gue sukses nih, kepuasan kecil. Benar. Jadi ketagihan lo. Tagihan. Nah, akhirnya dikasih share sama saya tuh, lu cipin duit? Enggak juga, gue bilang ya lu kalau nggak kasih gue share ya gue cabut. Gue balik pabrik. Enggak lah, gue cuma bilang ya maksudnya ya mau serius nggak, kan sisanya kan posisinya dia juga lagi ada kerjaan di luar juga kan, event organizer di luar juga gitu. Oh dia IO deh dulu ya? Dulunya dari sekuritas, dia bikin IO ya, local test ya, di mana waktu local fest dia bikin event, gue jadi ya itu gue keluar dari bapak gue pertama coba bikin es krim, bikin apa sampai jualan sepatu segala macam. Ketemu si Said ngeliat nih Jejo nih pertama kali ya, gue pokoknya kan waktu keluar tuh ya udah gue cuma punya mobil seadanya, ya mobil gue waktu itu Mini Cooper gitu kan. Yuk, seadanya. Gitu. Dengerin gue dulu nih, kenapa gue ngomong seadanya nih? Gue berterima kasih tuh kalau waktu itu mobil gue Avanza, karena bisa ngangkut barang, Jack. Oh, bayangin iya. gue naik Mini Cooper, gue masukin mesin es krim. Apa sih, men? Enggak, Mini Cooper S. Oh, S. Ya, lumayan, jadi bagasinya gue mesti buka. Lo bisa bayangin nggak? Iya, kayak Mr. Bean aja. Udah garang tolol semua. Gue udah kayak Tapi di Surabaya ikutan kan juga? Ikutan, gue sampai ke Surabaya segala macam, maksudnya gen respect tuh. Es krim apa sih, Ci? Es krim Lark, namanya udah Lark es krim gitu loh. Masih ada kan? Udah enggak, jadi restoran. Campina. Kalau Cayman agak panjang. Iya. Kalau apa? Ya agak panjang. Kalau apa? Kayak Mini Cooper Cayman tuh agak panjang. Bukan Cayman sih anjing. Clubman. Cayman lah. Cayman ada juga. Cayman ada juga. Ada juga. Itu Porsche, itu ngomong nanti. Iya, yang Porsche ada lah. Yang kayak kodok. Iya, benar, iya. Ciki kodok. Jadi habis gua udah bikin, si Sayat ngeliat Potensi lo. bukan, dia bilang nih anak orang kaya tapi ngapain jualan es krim nih gitu, yang ngejaga cakep-cakep lagi, ini siapa nih gitu. Itu yang jualan gue juga sukses lagi gitu kan. Masa disebut lagi Lark? Lark ya, namanya Lark ya? Iya. Lark kan? Ini apa namanya? Said mah cerita ketemu Jejo dulu atas pe bawah Supreme, bener ya? Bener ya, gara-gara itu dia jadiin gue partner, katanya wah nih ngerti nih, padahal norak sih. Ini LV di rooftop LV, foto. iya. Iya, maksudnya yang collab sama Tapi lu ngumpulin si Joy dari dulu ya? Bukan ya, gue dari dulu emang suka dari Amerika gue suka ngantri. Gue suka ngantri untuk dapetin barang retail. Gue tuh nggak suka beli tuh, maksudnya kan banyak tuh orang bilang Udah harga gorengan. seberapa mahal outfit lu, berapa outfit lu, woi bangga nih 200 juta. Gue mah lebih demen ya gue dapet dari toko harganya 10 juta, 5 juta, 3 juta, karena itu yang lu mesti banggain. Dan itu kalau gue bisa jual ya itu duitnya gue. Gitu loh. Jadi kejadiannya waktu itu, misalnya nih gue kasih lihat nih foto gue nih, Alfi Supreme semua tuh dari atas sampai bawah. Itu kejadiannya itu emang hoki gue ada tuh, gue lagi ke Australia. Kayak cuman lagi iseng aja ke Australia sama keluarga gitu kan, lagi iseng
Tiba-tiba gue ngeliat di jalan ini ada yang rame, ternyata teman-teman gue yang di Australia pada ngomong, Jeff, lagi ada LV Supreme nih, mau ngantri nggak? Lu bayangin, gue dateng nggak siap apa-apa, yaudah, tapi karena emang gue udah biasa ngantri, yaudah gue ngantri aja gitu. Udah itu gue beli barang ya retail. Dulu satu hoodie harganya 17 juta kalau nggak salah, 17 juta. Retailnya tuh. Semua orang pada bilang, aduh ini udah kemahalan, karena waktu zamannya itu hoodie Supreme aja retailnya tuh $300, tapi orang bisa jual $1.000. Ini retailnya aja udah 1.000 lebih nih. Gimana mau jual lagi kan? Ternyata hari kedua Jack itu Justin Bieber datang ke situ borong semua aja. Anjing. Dan gitu tiba-tiba orang pada jualan itu barang 60 juta, lu bisa bayangin nggak? Dan dibeli gitu. Jadinya dan barang-barang yang gue pakai, abis gue pakai itu gue langsung gue jual semua. Karena waktu itu kondisinya ya gue mesti bawa ke Indonesia, mesti gue pakai gitu. Iya. Ya gitu kan. Dompet LV lu masih ada coy, dompet LV? Enggak, udah gue jual semua. Wanja juga ada. Ingat brand Supreme, gue juga sempet ada tuh dulu gue. Supreme Magelang kan? Bego bener. Ini lumayan rare nih. Gue bilang, gue kalau misalkan lihat YouTube-nya anak-anak yang hypebeast gitu ya, ini nggak ada nih produk gue nih. Bener. Asli. Sweater yang warnanya tuh silver gitu. Dijelaskan dulu ke Jejo, lu mendapatkan dalam situasi profesi lu. Ya, zaman itu Jo. Iya, ceritain. Barter narkoba, zaman itu. Dia dulu jadi nggak serius. Dulu. Lu tobat nih. Lu tobat. Jadi, gua ada beberapa Customer yang lumayan hype gitu ya. barter sama barang-barang gue Jo, beneran. Jadi, ya karena kebegoan gue adalah, barang-barang Supreme gue jual 300.000. Zaman dulu Anjing. sweater yang zaman sekarang tuh gue nggak pernah lihat lagi tuh orang-orang pakai Supreme yang warnanya silver metalik. Sweater ini kan Alan Walker. Gue tahu tuh Alan Walker siapa? Gue tahu Alan Budi Kusuma. Udah mati ya? Bukan bulu tangkis tuh, bukan. Nah, iya. Jadi brand-brand itu ternyata pas gue ngeliat kesini-sini. Lu baru notice lu ya? Wah, anjing ternyata gue rugi. Gue mau buyback lagi kan. Udah dijual anjing. Udah investor nih buyback. Akhirnya begitu gue belajar dengan keadaan yang sekarang, ya gue tahu dong maksudnya barang-barang yang ternyata gue jual murah kemarin itu ternyata barang-barang yang lumayan dicari orang ternyata gitu. Nah sekarang kan udah kenal Jejo lu berarti bisa. Makanya gue udah kenal Jejo sekarang ya lumayan lah maksudnya. Tembakan Supreme gue simpen tuh. Yang duit. Tapi ya maksudnya ya semua ada trennya sih gitu loh. Maksudnya kayak sekarang aja kan Supreme udah nggak laku, jadi ya barang-barang lu juga udah nggak laku. Kenapa Supreme nggak laku? Karena terlalu overrated kali ya? Gini, orang selalu kan kepengennya tampil beda. Sekarang gue tanya, kalau ada ribuan orang punya cara, nggak usah deh, ribuan orang nih, cara X lu deh. Tiba-tiba diproduksi lagi nih kayak Avanza. Jadi biasa aja kan. Lu kan beli cara X lu, simpen lu sayang-sayang gara-gara rare. Lu kalau nyetir cewek ngeliatin, cowok ngeliatin gitu kan. Gitu cewek kalau tapi aslinya udah bangkrut? Enggak dong? Enggak. Supreme sendiri udah dibeli Vans kalau nggak salah ya. Oh, dibeli Vans? Kayaknya ya kalau nggak salah nih, gue lupa nih. Pokoknya udah diinvest sana sini udah gede banget lah. Pokoknya dia udah diakuisisi sama grupnya itu kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, Van, Timberland itu dia udah di acquire. Jadi maksudnya sekarang ya udah jualan aja dah, culture aja, jualan culture. Iya. Kayak zaman dulu gue punya topi Undefeated, gue kira tuh merek-merek biasa gitu loh. Maksudnya Black Flag bendera M4 gitu loh, Undefeated. Nyampe. Iya. Ngomong dong. Akhirnya gue, anjing ternyata barang-barang gue yang dicari orang-orang sekarang ini gitu loh akhirnya pada akhirnya. Setiap kali lu ngomong kayak gitu, lu langsung ngomong ke kamera. Culture. Iya lumayan. Culture. Pakai culture pasti untung, kalkulator. Jadi lu menyesali nih. Iya. Kalau saat itu lu pada harusnya saat bisa itu keep kalau kali ya. misalkan memang gue tahu itu apa gitu loh. Akhirnya gue keep sih sebenarnya. Tapi kan gue nggak tahu pada saat itu. Gue yang gue tahu pada saat itu adalah kayak Ben Sherman, Fred Perry ya yang gue tahu itu. Benar. Dan maksudnya ya kalau dari gue ya gara-gara kejadian Supreme kayak gitu-gitu, gue dijulukin nih Jejo tukang goreng sampai sekarang nih. Kalau di TikTok ada orang nih ngata-ngatain gue tukang goreng. Dari gue jualan Supreme lah, jualan Nike. Kenapa tukang goreng? Ya karena apa yang lu bisa klaim nggak? Jadi mahal gitu ya? Sorry gue potong. So lu bisa klaim nggak naiknya Varsity itu lu? Aduh, gue nggak mau ngomong. Nah ini kan gue orang lain yang nanya. Iya, gue nggak bisa ngomong dong. Bias dong kalau gue. Maksudnya mana ada orang. Maksudnya Varsity kan naik 2 tahun terakhir tuh Varsity naik dong di kita. Ya ada Road Type Riot apa. Cuma dia dengan medianya menurut gue berhasil
Nggak buka itu waktu kita foto di bucket list kan. Itu Jadi dia tinggi kan gitu. punya skill ngegoreng nih. Iya. Jadi dia kayak bisa ngebaca tren. Gue duluan deh yang ngebungkus itu. Bener gak? Gue nggak mau ngomong benar atau enggak, cuman ya gue melakukan apa yang gue post, apa yang gue suka aja. Jadi kuncinya dalam gue itu ya gue nggak mau nih ketika ada orang nih pesanan gorengan nih gitu kan. Gue nggak suka nih, ya gue nggak bakal mau. Tapi kalau itu emang cocok dengan outfit gue atau apa, ya kalau gue pakai itu jadi ngetren, bukan salah gue dong. Pesanan gorengan tuh kayak gimana? Ada Ya, orang maksudnya, goreng dong nih gitu. Ya, maksudnya bukan lah, maksudnya ada orang yang tiba-tiba Jeff nih yang bakal ngetren nih Samba lah, Adidas Samba lah, Varsity lah, Yeah. atau apa ya. Gue kan cuma pakai, oh cocok nih dengan gaya gue. Kan setiap orang kan gayanya berevolusi kan. Iya. Iya, setuju gue. Cuman Gofar nih pakai bajunya kayak gitu terus aja gitu kan. Kayak Termasuk kemarin. Stone Island, Jo, lo. Ya kalau orang bilang katanya Stone Island gue goreng juga tuh. Anjing emang kalau Ya gue ngeliat tuh yang pas lo dateng ke orang yang kolektor Stone Island iya, ya, dia iya tuh kan? komennya, wah tukang goreng nih, mau Iya, digoreng iya, nih, mau iya. digoreng nih. Sampai ada grup WhatsApp atau itu tiap kali gua ngelakuin aja, ini dilaporin sama orang lain ya. Ada grup WhatsApp, wih Jejo lagi pakai ini bakal digoreng nih, siap-siap nimbun dulu nih, gitu. Emang anjing emang. Oh, yang menarik, Ah. isu kemarin thrifting kan di stop sempat Iya, dari iya, pemerintah. iya. Dia salah satu yang diundang untuk mediasi sama pemerintah. Benar nggak? Oh, iya? Menarik nih. Oh, iya? Iya kan? Menurut lu gimana tuh thrifting? Nah, Karena nih. kan thrifting itu tuh udah lama banget isu ini kan. Untuk apa kayaknya tuh matiin lokal. Soalnya kan nyokap gua dulu dagang Iya benar. thriftingan di Senen. Anjing, mantep banget lu. Iya, Poncol Bal-balan, kan? Senen. Nah, bal-balan. Nah, gue tuh dari yang dagang di kaki lima akhirnya yang ambil Pokok. bal-balan. Ya. Akhirnya yang ambil bal-balan sekarang. Makanya baju lu semua kayak gini nih, rock and roll semua. Nah dulu kan baju-baju band diambil-ambilin tuh waktu gue SMP lah. Sekarang sih udah enggak. Oke. Thriftingan gimana menurut lu? Soalnya dari zaman gue SMP udah ada isu itu. Jadi lucunya tuh kayak gini loh, thrifting back again, karena waktu itu gue suka mulai thriftingan setelah zaman Supreme habis udah ngeredup nih, kayak aduh gue udah males nih, karena maksudnya orang kan maksudnya malu lah lu ke mall lihat orang pakai baju Supreme, lu juga pakai baju Supreme gitu kan. Jadi menurut gue waktu itu gue bilang apa gue beli barang thrifting ya, karena kalau thrifting kan jarang banget gue pakai apa ketemu nih samaan nih, kayaknya hampir mustahil gitu, karena barang yang gue pilih pasti barang yang aneh-aneh gitu Betul. kan. Udah gitu mulai tuh gue tap in, udah gitu kita punya orang yang talent yang waktu itu gue bawain ke USS namanya Sean Weatherspoon juga. Iya. Itu lagi emang thrifting tiba-tiba ngetrend. Dengan Nah, round gitu. 2-nya. Enggak round 2-nya, ada gitu kita ngepostin di USS segala macam, viral mulu gitu kan, viewsnya 3 juta, 4 juta, 3 juta. Nah gue mikir kan, ya ini yang bikin tren bukan kita sih, sebenarnya kita cuman ngelihat doang opportunity di mana emang thrifting something yang masif gitu loh. Sekarang kayak gini lah, kalau nggak ada USS pun, there's gonna be someone else yang bakal Ada bikin juga, konten kayak gitu. ada juga yang Daripada lain. orang lain kenapa nggak kita? Iya benar. Tapi lu duluan Iya, jadinya. kita duluan aja gitu loh, maksudnya ada gitu. Kalau waktu itu tiba-tiba pemerintah, jadi waktu itu kita dipanggil pemerintah juga, diberikan audiensi dengan kata-kata waktu itu thrifting itu dilarang. Nah, gue langsung menolak. Menurut gue kata-kata thrifting ini udah salah nih, thrifting itu dilarang. Karena menurut gue thrifting adalah membeli barang bekas. Jadi kuncinya bukan mencuri, bukan apa. Sekarang kayak gini loh. Gue pakai baju nih, itu gue jual nih ke Rico nih, atau gue jual nih ke lo nih, walaupun nggak muat kali baju gue. Nah, kalau kayak gitu kan berarti udah artinya thrifting dong. Gue mau beli barangnya Gofar, Iya, barang bekas aja intinya. Mobil. Iya, handphone second, mobil second, itu apa kan yang thrifting. ya. Thrifting kan sebenarnya membeli barang bekas gitu. Jadi kata-kata thrifting yang dilarang itu yang gue sempat ngoceh. Tapi dijelasin juga nih sama pemerintah. Nah emang yang sebenarnya bukan thrifting yang salah, membeli barang bekas tuh sebenarnya nggak apa-apa, tapi adalah mengimpor barang bekas ini yang sebenarnya salah. Karena katanya kan itu kan buat donasi kan. Betul, Dari jadi- Jepang, Korea. Betul, jadi waktu itu ada kayak video YouTube yang terkenal banget di mana orang masukin chip tuh barang donasi, dikasih chip, dan itu ternyata Katanya di Batam ya? bukan di pasar Senen, pasar Senen sama pasar baru tuh. Ada sepatu chip nih, jadi kan dia jadi permasalahan adalah kayak gini lah, dengan barang bawa masuk nih, gini misalnya orang ngubek-ngubek, anggap dia 30% bagus, 80%-nya kan, ini kan 80%-nya barang sampah yang nggak bisa dijual. Nah ketika orang mau jual, kalau dia beli baalnya kan barang ini kan dijual dengan sangat murah, 10.000, 15.000. Iya. Ya ini yang ya gimana sekarang kan lu laku lokal brand, gue juga punya ada lokal brand loh.
gimana lu bersaing dengan barang-barang yang harganya 10.000, 15.000, itu nggak masuk akal menurut gue gitu loh. Sebenarnya yang paling penting sebenarnya kalau dilarang pun sebenarnya juga kata-kata yang nggak bener ya, sebenarnya harusnya diregulasi gimana supaya nih apa ya, drifting dilarang, drifting nggak boleh atau kayak gimana tuh biar nggak ngaco aja. Tapi emang benar karena dari dulu pemerintah juga udah bilang bahwa pemasukan bubble import yang ilegal ini adalah ya dilarang lah, karena emang benar matiin lokal brand gitu loh. Orang-orang kan ya bikin lokal brand mesti gaji karyawan, mesti bayar pajak, mesti apa. Ini jadinya kan Ini punya brand juga gue Farscoot. Sepkut iya. Dulu kita di Poncol beli Fred Perry dari yang murah, akhirnya pedagang ngerti ya. Udah gantungan. Iya, udah gantungan, pokoknya gantungan mahal tuh. Datang Fred Perry, anjing udah pada ngerti pedagang gitu kan. Lama-lama padinya ngelebar dulu. Iya, udah budiran, udah ngaco, akhirnya. Cuma yang dia ya. Iya, cuma yang gue mau tanya Jo, maksudnya sekarang dari brand-brand itu, kenapa Stone Island lebih terkenal dari Sergio Tacchini zaman sekarang? Padahal zaman dulu Sergio Tacchini itu brand Italia ya, kalau nggak salah ya. Itu sama-sama casual di zaman itu. Karena menurut gue Sergio Ramos agak kurang. Bukan, Tacchini gila. Dia lagi ngomong ini serius dong. ST Tapi dulu, ST. Gianluca Pagliuca ya. Bukan. Oh bukan. Sergio Tacchini itu jadi Stone Island kan sama, maksudnya dipakai sama dipakai sama koyak supporter bola kebanyakan. Oke. Luca Toni udah menolak. Gue Dino Baggio sih agak nyeselin tuh sebenarnya. Enggak nih, gue mau nanya dulu nih, Sergio Ticci gue nggak pernah tahu. Tacchini. Tapi kalau Karim Benzema gue tahu. ada juga. Jadi brand supporter bola juga. Maksudnya casual juga. Oh ya. ini ya itu tuh. Jadi contohnya tuh kayak. Boleh juga tuh knowledge tuh. Jadi kayak brand kayak misalnya apa Toni Kroos. Iya. Luka Modric. Bola. Enggak lah. Stone Island ya. Sebenarnya kan sekarang tergantung ya zaman sekarang ya. Ini kita ngomong jujur-jujuran ya. Yeah. Zaman sekarang siapa yang bisa tap in ke Gen Z yang jadi pemenang? Tapi awalnya apa tuh, Jo? Iya. Kenapa Stone Island bisa mahal di sini kenapa? Sosial media. Gorengan, coy, gorengan. Sosial media, lu bisa main sosial media. Karena di sana yang setahu gue itu supporter bola kan yang pakai kan? Itu kan awalnya kan kayak gini, orang-orang yang fans bola, biasanya kan kita namanya hooligans tuh. Iya, Ultras. Hooligan ini tuh bajunya cuma dua nih. Iya. Kalau dia orang kaya, yang rada keren, dia pasti Stone Island nih. Kalau elunya gitu ya, kayaknya. Nah kayak di antara kita elunya, ya lu yang paling kaya misalnya. Lu Stone Island nih. Kalau dia yang rada menengah, dia pakai Adidas. Adidas keren. Kayak gitu aja, sepatunya udah masih Adidas. Oke. Jadi, yang gue bingung kenapa Sergio Tacchini pada zaman itu lumayan oke loh sebenarnya. Gue tahu nih. Kenapa? Karena si Sergio nggak buka Instagram. Coba mana brandnya? Sergio Tacchini. Ada beberapa. Ada Instagramnya nggak? Oh nggak tahu. Udah gitu lu coba tanya nih sama si Sergio Tacchini. Coba dia tanya, lu upload ke TikTok nggak? Lu goyang pargoy nggak? Kalau Apa kita mulai aja gimana? boleh tuh. Iya, apa ketim mulai. Itu ada kesempatan langsung. Enggak, sebenarnya karena gue tahu brand-brand yang kayak semacam Stone Island tuh ada yang sebelumnya gitu loh awalnya. Iya, yang tenar di Ultras. Iya. Sono lah. Gini ya, apapun yang mulai duluan belum tentu jadi juara. Bener. Iyalah benar. Sama kayak kejadian misalnya kalau gue ngeliat ada cewek nih dipepet nih sama cowoknya nih, itu udah pacaran 5 tahun. Akhirnya? Belum tentu. Tiba-tiba akhirnya kan jadi milik gue gitu. Oh gitu. Walaupun nikahnya nggak sama gue nih, tapi yang penting kan gue udah icip dulu gitu loh. Siapa Jo namanya? Si Ingrid, itu Ingrid. Enggak. Bella. Dia topik dia yang buka sih. Lu kan udah nikah nih. Lu ngomong-ngomong cewek gitu bini lu enggak apa-apa aja. Enggak lah, kita tahu lah ini semua acting. Kalau di keluarga ya gue harmonis lah. Nggak boleh tuh, namanya seks bebas tuh dilarang. Iya, tapi kan lu suka komen-komen cewek-cewek di Instagram banyak tuh Jo. Dulu sekarang udah enggak. Jujur. Enggak nih, udah enggak nih. Kecuali teman-teman aja yang tahu-tahu aja. Seksi gitu ada masih. Bini lu pernah marah enggak? Marah, gue diomelin cuy. Wih, Waktu itu ada tuh gue komen ke teman gue tuh Mandy. Tuh cakep banget, gue bilang kayak gitu kan. Enggak lebih dari itu. Dimarahin tuh bini gue call gue tuh. Enggak, sekarang netizen sekarang anjing tau. diaduin. Dia teks tau ke bini Iya. gue tuh. Bini gue abis itu malam-malam gue digebukin aja sama bini gue. Pokoknya gue prinsip satu lah, maksudnya jangan pernah kita kasarin
wanita. Betul, iya. Kecuali- Oh, gua pikir jangan pernah jajan, gua pikir. Jangan pernah kita kesarin wanita. Pakai tangan, pakai Oh, apa. betul, tuh betul. Kalau Puasin dia. kalau gue nggak, kalau gue tuh nggak pernah mukul cewek ya. Amit-amit gue juga nggak Iya. pernah. Alasannya bukan karena dia cewek, karena gue sayang sama dia. Tapi misal di jalan Jo, ada orang nggak dikenal, cewek mukul gue pukul balik. Benar. Iya. Kalau misalnya temen gue, keluarga gue, Jangan sampai kan. Lain cerita. lain cerita karena gue sayang sama dia. Cewek cowok gue sayang nih. Tapi di jalan ada cewek nggak dikenal tiba-tiba Mau ngajar ngambek gue, nih, iya, kayak gitu. iya gue pukul balik. Iya, tapi bukan karena cewek, tapi karena emang ya Nggak gitu kenal. lah. Nggak iya, dan nggak sayang. Sayang juga. Iya. Wanita tuh harus disayang, Ray. Jangan loh, jangan ya guys. Berarti selain bini lu, yang sayang lagi. tante lu, nyokap, yang lu sayang siapa lagi? Enggak, maksudnya kan, anak-anak USS. Oh, kan iya, ada. Sayang harus sebagai banyak kan banyak Itu keduanya. temennya. Ini kamu siapa pakai kacamata? namanya? Iya, iya. Iya, aku sayang kamu juga. Bang. Ya, gimana, yuk. Intinya semua wanita yang kita udah pernah kenalan dan baik-baik itu harus disayang. Iya. Pernah kenal, maksudnya sapa doang gitu. Bersapa, bergesekan. Maksudnya gimana? Maksudnya di jalan bro gitu. Dia kayak gini kan gesekan Oh, ya. Iya, itu pegang bukan Oh, gesekan. pegang dong. Oh iya, pasar kalau- baru, iya. iya. Lagi antri. Udah gitu kayak gesekan kayak gini-gini nih ya saya. Ngapa mungkin gergaji. Masa ketemu di mall begini? Iya. Enggak. Lah ada gini-gini nih orang-orang yang nggak pernah naik MRT nih kan kayak gini gesek-gesekan. Oh, iya. Aduh. Gini. Tapi dulu sebelum nikah bangor dong lo. Enggak lu dari dulu mah. Ih, ini mah semua acting doang, Par, sumpah. Gue Kok, dulu mah kok jadi pelan suaranya? Gue mah dari muda mah nggak pernah bandel. Lu boleh tanya teman-teman gue gitu. Gue tanya ya. Gua tanya deh. Tunggu deh. Berarti bukan pacaran banyak lu tipenya. Kalau pacaran lu kayaknya dikit, cuma main-mainnya banyak gitu. Parah cuy, itu sebelum gue ketemu sama bini gue. Iya kan dulu. Kayaknya putusnya pasti selingkuh. Putusnya udah pasti selingkuh. Yang di seberang Pandors tuh. Depannya tuh lu sering. Apa tuh Pandors? Yang depannya tuh ini Wijaya yang waktu itu. Ada lu dulu bilang. Jo. Pandor sebelah kiri, yang ada jalan ke bawah tuh. Pandors sebelahnya tuh seberangnya. Udah tutup sekarang tapi dah. Udah tutup ya? Covid ya, tutup Covid. Kok lu tahu, Jo? Ya, enggak lah, cuma tahu. Enggak maksudnya ya maksudnya Covid banyak yang usaha tutup ya, gulung tikar ya, benar-benar. Lu ketahuan ke game selingkuhnya paling parah gimana sama cewek lu? Ini selingkuh nih. Dulu. Untuk pacaran. Dulu. Ya oke. Karena Jack, gue bener-bener ya lagi ya gue pernah tuh pagi pacaran sama siapa, malam pacaran sama siapa. Pacaran 2? Iya, yang saling nggak kasih tahu gitu loh. Ke gapnya gimana? Gap lah ya, maksudnya aduh dunia Jakarta kecil gitu ya, maksudnya Pasti ketemu aja ya. foto-foto dikirim-kirim, ya udah malamnya disamperin tuh, lu mau sampai pilih yang mana nih gini. Akhirnya lu milih yang mana? Sebenarnya tuh dulu tuh gue masih bego sih emang. Sebenarnya kalau ketika lu udah selingkuh, lu mesti pilih sama selingkuhan lu sih. Karena lu berarti pindah main hati. Iya, lu pilih sama yang ini. Yang waktu itu masih ngekip gue. Jadi sama yang pertama, ujung-ujungnya gue diselingkuhin. Sakit hati gitu. lu. Sakit hati. Nah, tapi Siapa namanya Jo? wah nggak bisa ngomong tuh. Instagramnya aja deh. Aduh jangan deh. Tapi kalau nggak gara-gara dia tuh ya, nggak jadi USS tuh. Karena karena asal mulanya tuh yang si pacar ini, gue tuh jadian tuh 3 tahun. Oh, lama loh. Lama, 3 tahun. Jadi gue pacaran ketemu yang ini, wah udah cocok banget deh nih orang nih, cewek tuh udah baik banget, keluarga udah ketemu lah. Cuman ya kayak gimana ya, dulu kan kayak gue kan dari Amerika, dan itu ke pabrik. Inilah ansos lah, maksudnya kalau sekarang ngerasa udah gantengan gitu, kayak gitu-gitu. Gaya lah, udahlah sana-sana sih. Masa Mobil gua- Porsche gua- 944. gua waktu itu mah belum. Masa Sekarang mau enggak ya? sekarang mah Satu udah. aja kan. Satu aja. Itu aja ya. Ya harus lah. Ya, Di rumah. Kok gue lagi dipukul? Iya benar. ya pokoknya intinya ya gitu. Jadi ya Ada yang godain gak sih tapi follower halo. Iya kan Oh, banyak yang Jijo. pansos kan, pakai pansos Iya, malu kan selebgram. mungkin. enggak lah. Maksudnya orang-orang yang follow gue 90% cowok cuy. Mungkin. Tapi ada DM masuk gak? Gak ada. Kita login dong. Gak ada. Sampai lu login aja. Lihat nendong, lihat Instagram dong, baca aja. Gak ada. Baca. Jangan dong, nanti bini gue login juga. Lu tukeran password sama bini lu kan? Enggak dong. Kita sebelum nikah gue udah bilang nih. Privacy. Prenup gue bilang. Jadi di prenup tuh ada menyatakan bahwa gue nggak boleh nih. Oh, lu pakai pranikah, perjanjian pranikah? Iya dong, harus. Istilahnya gitu ya. Harus. Berarti kalau cerai, harta lu ke bini lu semua?
Ya enggak dong. Ya punya ya harta sebelum nikah ya tetap Punya lu. Punya gua. Yang beli ketika nikah kan? Iya. Baru bagi-bagi. Enggak, jadi maksudnya apapun yang atas nama dia jadi milik dia, atas nama gue jadi milik gua. Oh. Gitu. Kan sekarang kejadian tuh kemarin apa sih? Siapa sih? Kos kaki kita. Oh iya lu sama lu. Uniqlo ya. Iya, bener. Terima kasih Uniqlo udah sponsor kita. Gue juga nih. Goblok lu. Ya, maksudnya siapa sih? Ari Wibowo ya? Kan baru cerai tuh. Oh iya. Siapa? Dari Lu Wibowo cerai bener. emang gue. Iya, Gua karena kira Artis lama. ya kan kemarin sampai ada kasus istrinya kor-kor kan. Iya nih saya nggak punya apa-apa, kasihan sih sebenarnya sih. Maupun kalau lu udah istri lu mendingan kasih sesuatu lah, properti lah atau apa. Jadi kalau lu pisah baik-baik ya dia punya kehidupan juga. Supra lah, Supra X ya. Jadi lu nge-planning itu tuh Jo ya. Jadi lu kasih aset yang banyak supaya kalau lu maksudnya ini Baik-baik aja. Baik-baik aja. Gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah juga sih sebenarnya dengan itu sih. Ya, Kan daripada rasa persetujuan. Iya. Tuh, tapi persetujuan. itu perlu dia mau nikah nih tahun ini. Iya. Nah, kasih tahu kasih gimana. tahu Jo. Dia udah gagal sekali. Oh udah gagal. Iya, Ya lu dia mau belajar dari dijalani. kegagalan lu. tapi yang berikutnya gimana nih biar fair hubungan? Tidak ada salahnya dengan mempersiapkan kejadian. Contoh kayak asuransi dong kan. Lu bikin asuransi bukan gara-gara lu Besoknya mau sakit. besoknya sakit atau mau mati kan. Itu Iya. kan menjaga Prepare. gitu loh. Lu ada asuransi, lu ada apa ya. Jadi maksudnya Belum kalau misalkan agensinya dilariin bikin polis palsu gitu kan. Bisa aja. Bukan Gua itu udah, poinnya sih. udah mulai Oh, iya. nyantok sih. Sekarang kan ya amit-amit kalau bini gue selingkuh ya kan gue sakit hati gimana. Sakit hati. Sakit hati ya gue Iya. bilang sorry nih Yan, gue gak bisa terima nih dengan perselingkuhan ini gitu. Iya. Kita harus berpisah. Kok lu ketawa menceritakannya? Tapi pernah nggak dia marah gara-gara kerjaan lu kan bersinggungan dengan anak muda, cewek-cewek cakep gitu. Alhamdulillah enggak sih, soalnya bini gue tiap hari kalau dia Enggak apa itu- belum? Ya. Alhamdulillah ya, maksudnya bini gue selalu bilang, maksudnya kalau ada cewek cakep, dia coba bilang dia doain, yuk kita trisam. Ya kalau konsen nggak apa-apa. Kalau konsen sepersetujuan nggak masalah. Persetujuan nggak apa-apa. Nggak masalah. Sayang tuh, cuman mimpi doang tuh. Iya. Jadi ya kalau bini Oh, gue ada kata-kata sayangnya. Ada keinginan Ada kayak terdalam. ya enggak sih, ya kan kita imajinasi boleh lah Boleh. gitu. Oh, tapi belum sampean. Tapi enggak. Menurut gua orang yang ngomong kayak lu gini, bohong tuh kan? enggak masih Bukan itu aja. kalau orang-orang lihat masih nggak apa-apa karena udah menikah. Ya. Karena udah menikah, orang yang udah menikah masih nggak udah menikah ini dia pasti bohong gitu. Yang bohong. Iya, emang bohong ya. Yang salah kayak kalau belum nikah ngomong kayak gitu-gitu tuh. Anda. Pergunjingan. Iya tuh, nggak boleh tuh. Udah boleh ya. Hanya Far, nikah cepet-cepet. Iya. Kan datang dong lu. Dateng dong, bestman gue. Iya bener. Lu mau gulu gua dah. Cocok. Wah gila lo, bestman sih gue siapin nih bachelor party, tergila gitu kan. Nah, jadi apa? Pesta neraka dah. Contohnya kayak gimana tuh? Contohnya kayak gimana ya? Contoh ini masa langsung ada bayangan sekarang. Tapi tetep nih, Masa langsung ada Wan, bayangan? sorry nih, Apa-apa? di pesta neraka nggak boleh ada narkoba. Coy. Kan gue udah enggak, itu masa lalu. Dia udah nggak ada. Pokoknya lu sebelum masuk kita tes urin dulu. Iya boleh. Iyalah. Oh, Tapi lu bernyali besar sih. Nggak, hari ini Jejo datang, lu pakai rilisan Apa tuh? Eh, Better goods. sepatunya coba. Ya, bukan gitu. Enggak. Wih, keren banget. Jangan gitu jauh. Itu dia bikin. Oh, dia. Ya nggak apa-apa kan. dong, Oh, jangan. Gue mesti mensupport. ori nggak menurut lu? Gue nggak nanya itu ya. Kayak gini ya, ori sama nggak ori itu ada di pribadi kita masing-masing. Kalau lu ngerasanya itu ori, ya udah. Ah, gue liat konten lo yang ini nih. Sumpah. Gue liat konten lo yang ini. Kalau lihat Itu gila. kalau orang lain bilang maksudnya dia beli nih di pasar kambing atau pasar apa, ada itu KW. Tapi kalau dia ngerasa ori, ya udah. Asal. Nih gue mesti tekenin asal. Apa? Jangan sampai lu jual lu ngakunya Oh, ori. enggak. Itu Enggak, penipuan itu tuh. enggak. Iya, Gue bener, jerat nih bener. dengan pasal penipuan. Betul. Oke, I admit. Iya. Inggris. Tapi enggak, ini ori kok. Ya udah kalau dia ngerasa ori nggak apa-apa, tapi asal Nggak menurut lu. Jangan lu jual lagi dengan iming-iming yang ini ori ternyata enggak gitu kan. Nggak menurut lu Maksudnya. ori apa enggak? ori sih, ori. Oh. Ya, kita ori aja.
Ori-ori aja. Ayo, Ori puring. Nggak kayak gini, Far. Karena maksud Ya nggak gua, masalah juga. karena menurut gua kayak gini loh, maksudnya nggak setiap orang bisa mampu beli barang Setuju, original. setuju. Dan maksudnya gua ya udah biarin aja Iya, gitu loh. iya. Asal lu jangan nipu orang. Karena ya, yang bangsat adalah orang-orang yang belinya nih bal-balan lah, ngaku wah ori lah apa gitu-gitu. Lu jual harga 30 juta, 20 juta. Itu kan lu nipu. Dan Ketika lu jual barang-barang setuju kayak nih. gitu kan, gue minta nih apa bondnya mana nih, lu beli di toko mana, buktiin dong kalau ini. Tapi ketika sekarang ngomongin soal penipuan, yang di sosmed, dia kan banyak yang pengen, sekarang kan bisa Pura-pura jadi sultan, iya, gitu. iya, iya. Kan penipuan nggak menurut lo? Ketika misalnya dia pakai barang yang pertama mungkin nggak asli, yang kedua Bukan nggak- barang dia. bukan barang dia. Penipuan nggak menurut lo? Selama dia tidak melakukan transaksi sih tidak ya. Misalnya dia ada orang nih pakai barang palsu gitu ngepamerin di Instagram, ya udahlah itu suka-suka dia lah. Selama dia nggak jual ya nggak, selama ngeganggu ya kitanya yang sebagai pembeli, kenapa lu beli barang sama dia? Kenapa lu nggak beli barang di tokonya langsung? Bener nggak? Karena gue udah tahu kayak gitu. Kalau lu mau beli barang yang lu udah pasti terjamin asli, ya ya beli di dari tokonya tokonya. langsung. Ya gitu dong. Tapi kenapa dulu ya? Maksudnya gue tuh sangat berterima kasih, maksudnya dengan bukan masa lalu ya, maksudnya dengan kehidupan gue yang kenal dari lingkungan musik gitu dul. Tuh. Kayak zaman sekarang orang Fred Perry, zaman dulu kita Fred Perry, sekarang orang Fred Perry tenar loh. Apa Karena, masuk sekarang iya. di Indonesia? Culture-nya Kayak dulu udah tahu Iya, duluan. udah tahu duluan ya. Iya. Ben Sherman sekarang cuma belum, maksudnya di orang-orang hype belum tenar banget yang namanya Ben Sherman kan. Kalau dulu UK banget nih. UK banget nih kan. Bang, Nah, bang, bang. Iya. Iya, UNK. terus kayak misalkan Tinggi. iya nggak usah yang kayak begitulah. Kayak zaman mohawk dulu kita dulu. Zaman sekarang orang-orang top pakai mohawk apa segala macam. Kan dulu kita dibilang ya anak metal nih kata tukang ojek begitu kan. Dikata-katain gitu kan. Enggak. Ih, very gorgeous gue gitu. Sama Bego kalau aja lu, anjing. very Karena gorgeous. menurut gue pernah baca nih di majalah Amerika. Karena menurut majalah Amerika, Lu baca nggak? bener, sumpah gue baca. Bahasa Inggris? Enggak. Nah. Gue diartiin orang. Iya, itu dia. Oke, terus. Karena I'm listening. Model, Oke. karena tren model di Amerika adalah anak kuliah di Amerika, gitu loh. Bentar nggak? Ini Jejo kuliah di sana loh. Iya nggak Iya. tahu. Gue yang gue baca itu. Yang gue baca itu. Dia Massachusetts tuh. Iya. Itu mah Liverpool, Massachusetts. Ada Amerika. Amerika, gila. Oh iya. Ya, Cincinnati. karena yang gue baca itu. Dia di Jadi Cincinnati jadi loh. kayaknya gue berterima kasih Gue banget. Chicago Bulls. Gue udah berterima kasih banget dengan lingkungan gue yang pertama gue ngebawa ke Dunia hitam. merek-merek, iya Indonesia yang merek-merek yang lumayan gitu ya. Ternyata hype dan gue nggak Sekarang. tahu itu, iya gitu loh. Kayak Dogtown, zaman dulu anak-anak Skate. mana ada yang tahu nggak Iya, tahu. iya. Dulu Dr. Martin nggak ada yang mau make. Nah make sekarang semua. gimana harga? Airways, dulu Airways. Airways kan yang ada lampu. Berarti Iya benar. Airways kan ada lampu. Betul. bisa nggak Jo dia dapat talk show di USS nanti? Kayak Dr. Martin, kayak Clarks. Zaman dulu mana ada yang tahu. Bisa sih, ini ada karirnya sih gede sih. Dokter Tirta? Clarks itu, ah. Dokter Tirta? Dokter Tirta mah sepatu. Oh, iya, benar. Gigi sepatu. Dokter G Fadli. Dokter gigi Fadli. Main sinetron lu. Gitu. Jadi ya gue udah lumayan tahu tentang brand-brand yang kayak begitu. Walaupun gue nggak bisa mengaksesnya sekarang. Pantesan lu dulu sering pakai Otto Ono ya. Oh. Pesan lu sering pakai Griffon ya? Griffon lokal kan? Lokal. Griffon lokal. Vision Zaman Streetwear. dulu ya, Vision. Vision Streetwear. Griffon Streetwear, ya, ya. Sekarang lo pakainya Kompas dong. Harusnya ya. Sepatu lokal ya? Lokal dong, lokal Prat. Iya. Brodo. Sebutkan 5 sepatu lokal. Brodo, kangki. Kangki, oke. 3 Dua. lagi. Ya tadi Kompas tuh. Kompas. Iya, dua lagi. Bata ternyata di Prancis lumayan. Bata di Prancis. Itu bukan lokal. Itu bukan lokal ya? Iya, iya, iya. Itu Ternyata merek bukan ya. Eropa, cuy. Iya, iya, iya. Dua lagi nih sebutin. 2 lagi. Lu mau dikasih duit gak sama Jejo? Apa but? Apa itu lokal ya? Lokal. Satu lagi nih. Airwalk enggak ya? Enggak. Warrior sih zaman dulu sih Warrior lumayan sih. gokil. Eagle. Eagle, Eagle ya, Eagle Eagle lokal. ya. CW Warriors. Wih. Tapi ada orang yang Golden State. berpendapat beda tentang Dr. Martin. Kalau sekarang Dr. Martin yang masalahnya double soul apa segala macam. Ya kok gue sih masih yang megang yang
made in England sebenarnya gue. Kalau sekarang kan udah Thailand, apa? Ada pilihannya coy, di Doc Mart ini juga ada. Iya makanya, yang sekarang gue udah kebanyakan Thailand. New Balance juga ada yang made in USA, made in Iya. UK gitu. Iya. Cuman gue tunggu-tunggu nih made in Indonesia mana nih? Belum ya. Ntar Bangsat lah. apa? Karena gue pakai New Balance dulu dari tahun 2000-an dulu 574 tuh udah paling top. Nah, Balance nih masih gue ada Balance nih, gitu. gue ada nih kata-kata lu ini. Gimana? Setiap kali lu kasih statement kayak gini, lu mesti bilang culture. Culture apa sih culture? Kultur. Oh, kultur. Oh, iya. Ih, kok zaman dulu gue pakai 574 Jo. Culture. Emang iya culture tuh? Culture. Maksudnya lu tahu. Oh, gue tak. Iya, karena enggak, gue merasa lebih tahu sebenarnya. Karena gue make waktu itu gitu. Pakai apa nih? Sabu. Sabu ngetren lagi, lu udah duluan coy. Iya. Nah, berarti lu ada dua hal yang lu udah duluan tuh, fashion dan Narkoba. Oh, narkoba jangan lah, udah itu udah paling nggak bener deh. Ingat ya guys, nggak boleh itu yang namanya tuh narkoba. Itu udah paling nggak bener. Karena Nih, itu nggak baik. jangan. Karena gue akhirnya pada misalkan gue sempet agak ragu dengan perkembangan fashion zaman sekarang, jadi akhirnya gue jadi kayak ngikutin kayak oh ini oke juga ternyata Tapi zaman- perkembangan narkoba Jangan deh. Udah ketinggalan ya. Dulu dia pencipta tren dulu. Zaman SMA Nike Disco Iko ya. Ah, Nike Hitam merah dulu zaman dulu Jordan 1 ya. Nike Disco tuh zaman dulu. Chicago. Chicago ya. Chicago. Itu dulu disebutin Nike Disco. Masa sih? Sumpah. Nike Disco atau Nike Dang? Nike Disco, Dang, disco. Brad. Disco. Gue ingetnya Disco. Apaan tuh? Ada nggak Jordan? Enggak. Dia nonton Dulu sama kita mah Cortez Dia tau. nonton Airs tuh. Lu udah nonton film Air belum? Belum sebenarnya. Wah, nggak culture loh. Iya. Belum gue belum Keren, nonton keren, tuh keren. anjing tuh. Lo kalau kemarin nonton Airs itu pakai Adidas, gue gebukin sih. Iya Kan gue yakin nonton tapi lu nggak bisa. Dia Adidas banget, soalnya Jerman. Ya gue nggak apa-apa sih waktu gue nonton Airs gue pakai Swallow. Itu lokal ya? Lokal. Swallow. Jo. Nah, Jo. Si Wancoy kan tren yang masih ada melekat di dia sekarang dan dia akhirnya terkenal gara-gara itu adalah celana celana karet Jeans tapi karet. jeans karet. Jeans karet. Jogger. Jogger tapi jeans. Jingar. Iya, menurut lu gimana? Akan ada Dia tren lagi nggak pakai tumben. Lagi nggak pakai. Biasanya jeans tapi jogger. Poser sih itu sih. Poser sih itu. Itu gue boleh kalau gue yang sekarang tuh gue kayak ngatain gue waktu zaman Elvis Supreme tuh poser lo gitu loh. Lo kalau mau pakai jeans aja gitu. Oh, iya. Jangan setengah-setengah. Jangan hybrid gitu loh. Aji Mobil hybrid ya. Iya bener-bener. Tuh. Kayak lu kalau ngelihat kayak Toyota Prius gitu kan, hybrid kan. Nah, itu Nah, bukan iya. katain tuh, lu mau naik mobil apa anjing gitu. Bensin enggak. Tapi Prius di luar tuh kenapa diceng-cengin mulu ya sama Karena orang-orang ya? hybrid nggak nyampe gitu loh. Lu pilih salah satu. Nggak apa-apa coy, lu pencipta hybrid, celana hybrid berarti. Iya. Maksudnya tuh gue apa-apa. nggak suka tuh yang namanya lu mau lurus atau belok, ya jangan setengah-setengah. Setengah-setengah. Lurus. Belok-belok. Belok. Cuma pada akhirnya gue selalu mikir lu pakai apa yang lu suka sebenarnya Oh, gitu itu. aja. Iya, betul. Sebenarnya. Tapi jangan menurut kita nyaman Iya. dipakai. Akhirnya dengan gue terkenal dari orang-orang bos JK apalah segala macam. Bambang Pamungkas pakai Jeans JK. karet. Jeans karet. Jigar. Banyak tuh. Jagger, jeansker. Iya. Banyak itu beberapa orang Oh, top. komunitas lu tuh. Iya, bukan komunitas gue sih sebenarnya. Orang aja yang Ada nge-tag-in gitu gue. ada gitu. Jeans karet community. Lu mau ikut? Jeans karet community. Ada gathering kan terus sebulan sekali. Benci sih gue sih kalau ngeliat orang pakai jeans karet sih mau gue tendang aja. Tuh. Nggak boleh gitu sebenarnya Jo. Nggak boleh gitu. Yang penting nyaman. Nyaman. Kan gini deh, mati gue kayak gini kan itu kan di otak gue. Oh, iya. Tapi kalau gue ketemu dia wancoy lagi pakai jeans karet, gue bakal puji sih. Tapi dapat gue mau gue tendang aja. Misalnya nih lu datang nih ketemu gue nih pakai jeans karet, udah gitu lu bilang fallback gue dong, gue nggak fallback. Apa yang lo pakai, apa yang lo suka sebenarnya kalau gue menurut gue begitu. bener. Sama kayak mobil gitu kan. Jadi Iya. kalau misalkan lo lebih demen stang kiri. Kok stangki? Mobil kayak mobil. Setir kiri. Ya stang sama setir sama. Gini nih, aja, yang gue nggak sama. demen nih. Hmm. Lu ngomongin setir kiri ilegal bro. Di Ilegal di Indonesia sini, itu ya. tidak boleh menyetir setir kiri Benar, kecuali lu benar. dapat izin khusus kecil. Benar. Boleh asal duduknya di kanan. Iya. Gini dong, gini dong.
Boleh asal ada remote kontrolnya. Karena peraturan di Indonesia orang jalan kaki di kanan emang. Iya, nggak boleh. Nggak bisa. Tapi bener gak? Setir kiri parkir lebih gampang. Lu pernah nyobain apa? Pernah sih, pernah. Lu udah berapa ya? Iya. Lebih gampang parkir. Lebih sering ke barat sama motor sih. Iya, karena kita nggak ngeliat pandangannya. Pandangannya doang. Tapi kan spion sama. Enggak, beda coy. Beda coy. Feel-nya. Feel-nya. Nih knowledge gue nih, bener kan nih? Kan orang mobil berdua. Itu setir kiri adalah negara-negara yang kepulauan. Makanya Inggris setir kiri. Kanan. Inggris kanan kan? Inggris kanan. Kanan. Inggris kanan. Amerika kiri. Jepang Karena kanan. Inggris kepulauan, Pak. Inggris kanan, Jepang kanan. Inggris pulauan emang. Iya, ada. Enggak, Korea kayaknya kiri deh. Gue pernah baca tuh. Jepang kanan. Iya, karena Kepulauan. kepulauan. Banyak Eropa, pulauan. Eropa kiri. Inggris doang yang Inggris doang. kanan. Inggris doang. Eropa kiri. Iya benar. Jujur knowledge gue. Iya, kenapa nggak di tengah ya? Bingung juga ya. Australia, Kok baca? Australia kiri ya? Australia kanan. Kanan. Asalnya kanan. Gue nggak pernah sih Australia. Australia pulau, tapi kan ya Nggak tahu deh tuh. Benua. benua. Ya, tapi pulau gede sih. Pulau Tapi Gede. apapun itu ya, kalau misalkan kita ngomongin moda transportasi ya, kalau misalkan kita kalau misalkan kita udah hati-hati, kalau orang lain nggak hati-hati juga sebenarnya nggak akan baik juga buat kitanya sendiri gitu loh. Kadang kita bilang biasanya ke orang tua nih duduk di sebelah, pelan-pelan. Kadang-kadang kok pelan-pelan itu ngebawa celaka karena misalkan jalan di tol gitu loh. Jadi senyamannya kita, seininya kita, maksudnya yuk, lo ngepasin aja pada situasi tertentu gitu aja sih sebenarnya. Coy, kurang lagi nih coy. Apa? Culture. Dulu culture mulu juga. Ya itu, statement bijak lo mesti dititikkan dengan kata culture. Iya, cuma maksud gue ya begitu loh. Kayak contoh tadi nih, kayak begini. Ada cewek seng keluar apartemen begitu tuh jalannya. Oh buset, gue klaksonin dong, gue salip. Ya emak gue udah marah-marah. Cuma menurut gue, kalau gue nggak marah-marah, dia bakal kayak gitu terus gitu loh. Itu ngaco menurut gue, aturan yang kayak begitu. Dia terpikir apa ya? Awalnya dia bisa. Gue jadi Kok jadi- apartemen. Jadi Oh nyampe. bukan apartemen, mobil. Kan cuma setir doang tadi. Oh iya. Nah sekarang gini Wan, waktu lu ajak cewek ke apartemen, caranya gimana? Enggak, dia nggak ngajak Nggak sama pernah. cewek. Soalnya dia pacarnya sama marketing. Iya bener. Marketing apartemen ya? Apa teman? Agak itu dulu. Ya kan dulu. Jadi coy. kalau lu mau beli apartemen, mau apa, lu kenalin dulu tuh sama marketingnya. Iya. Biar Dia, dapat dia pun juga sales Gua apartemen juga tadinya. sales, awalnya iya, sales. sales apartemen apa? Darmawangsa gue dulu. Wih, Dharma Wangsa mahal dong. Essence-nya, Oh, bukan. mahal dong. Iya, lumayan. Pejabat-pejabat tuh tiga sih. Korea banyak, Korea. Dulu apa yang sering kalau bos lu pergi sering bikin party cuy di unit orang lain ya? Apa ya dulu? Pramuka. Dulu. Nggak pernah. Dulu gue denger lu ajak gua ke apartemen Dharma Wangsa, katanya ini nih tempat gua, my place. Iya, anjing my place. Semua Wijaya. My place. Anjing my place. Gue party nih di my place. Gitu. Old school juga tuh my place ya. Ah, beli roti jagung sebelahnya tuh. Delta gitu. Ah, Cherry. Tuh. Enggak Ciri maksudnya. awalnya di kota, Nah, gua akuin. dekat ATM Akhirnya ya. pindah ke Wijaya, benar. Boleh. Pengetahuan lo tentang seks oke juga. Oh, itu seks. Kita gitu sih nggak ngomongin seks. Kita tuh ngomongin seks. Setahu gue my place pijit deh. Kok seks ya? Cherry Kiki kan? Ciri kiki Gua nggak tahu, mobil. gua cuma mobil. Kalau gue cuma taunya cherry tuh buah-buahan loh. Iya, cherry. buah-buahan. Iya lah. Oke, di sini gua kalah. Apa pada aslinya? Lo tahu sih semuanya sebenarnya. Enggak, Kalau gue setahu Cherry gue itu tempat pijit. apa gitu Enggak loh. pijit kebugaran. Iya, pijit Delta kebugaran. my place tuh pijit kebugaran. Pijit yang milih, bener. Ambil terapis boleh. Boleh. Kalau replacement kan milih, bisa milih mau yang mana. Gua pun pada saat disuruh milih, gua nggak mau cowok gue. Gue rada geli sebenarnya kalau misalnya sama dipijit sama di gua. dalam Sama satu gua. ruangan itu cowok gitu. Tapi bener. Gua refleksi kalau dipijit cowok nggak tahu kenapa. Ya. Balik lagi mungkin preferensi atau kenyamanan ya. Gue tuh nggak bisa tuh, cuma harus telapak doang, nggak bisa sampai atas. Betis dipegang juga Aneh ya? menurut gua. Iya, gue begitu. Kok gue beda sih, gue demen loh. Sama cowok. Iya. Karena kerasa tenaganya. Gue tuh paling anti kalau dipijit sama cewek. Karena menurut gue, ya Tapi banyak cewek yang kuat tenaganya. ya nggak tahu sih, cowok sih lebih itu sih. Gue sering tuh minta sopir gue pijitin mus gitu. Udah paha gue gitu-gitu. Pasti mus ada sih? Iya, ada. Mus pijitin gitu. Karena ya itu bini gue juga bilang aja kalau pijit sama cowok ya
Petuah dari bini. Petuah dari bini. Oh, kalau itu ya nggak bisa ikut campur Itu kita. kita Udah, Bener. iya, Cuma bini udah, bilang. iya. Ya tapi kalau ngentot sama cewek. Kan dia sendiri yang ngomong ya. Kalau mau cowok mana? Ya nggak apa Pak, asal jangan setengah-setengah. Oh iya, Lu mau pilih mana? langsung. Cewek cowok. Gitu lah. Apa nih? Udah garing. Tapi gue pribadi bener, nggak bisa. Udah garing atau lu takut sponsor? Enggak bisa apa, lanjutin. Ada beberapa waktu zaman dulu tuh gue suka mijit di daerah Kelapa Gading gitu ya. Sumo. Shiatsu sama cowok. Sumo. Rada aneh sih menurut gue enggak deh, gue bilang. Sampai pala kan? Pala kan? Enggak Shiatsu sama leher. Semua tuh ada kolamnya tuh. Kayak Emang bisa iya? nonton dulu. Emang ada Sumo? Semua ada kolamnya yang Bang gue tinggi. Cetek kan? Enggak, bang gue Maksudnya, tinggi. tempat parkirnya juga semua mah king cross kali. Oh, itu King Cross. Ya, ulah gede King Cross. Iya. Itu gua gak pernah datang kayak bocah, gua setiap kali ke Gading tuh gua kayak ini apa king cross gitu-gitu. Tapi gua gak pernah datang. Masih ada nggak sih King Cross gitu? Ada. Masih ada? Tahu. Enggak, taunya kenapa? Ya parkiran tuh masih hidup ya. Masa orang parkir? Oh iya. Jadi masih ada kehidupan. Sumo masih ada? Ya kalau gua ngeliat dari jauh dari luar sih ada parkiran orang parkir situ. itu kan bukan hotel rumah lu Slots ya, ada slots-slotsnya. Bukan Jack, dulu gua tinggalnya di Kelapa Gading. Oh, iya. Lu sempat di Gading lu, Ji? Sempat. Nah, sekarang di mana? Pulau Mas. Oh, gua coba Putih dulu. Wih, anjing kita neighborhood, Bro. Coba Putih Timur gua. Belakang Dwi mah. Gue Pulau Mas, aduh gila. Pulau Mas Barat. Oke. Sorry, Pulau Mas Utara. Pabrik bokap di Cikarang? Cikarang, Legok, gitu-gitu. Oh, tinggal dekat sebenarnya. Bokap tuh plastik ya? Berarti gua bikin yang pelek gua turbo basah, plastiknya bisa dulu dong? Ya bisa, tapi beli Molding. bayar moldnya dulu. Iya, bikin molding ya kan? Bisa. Boneka Boleh seks tuh. juga bisa, asal Asal moldingin. Lu kasih gue molding, gue bikinin nih. Tuh, velgnya dia bener tuh. Apa sih plastik apa nih? Bokap apa plastik apa? Injection. Iya, apa aja yang produknya yang pernah dikerjain sama. Apa aja yang ada moldingnya kita kerjain. Udah gitu aja. Molding yang bikin lu juga kan pasti kan? Bisa bikin, kita bisa bikin juga. Ada molding. Moldingnya emang agak mahal tuh dia. Moldingnya, namanya moldingnya mahal Cepet lah. 200 lah ya. Ya, gitu. helm gopean lah. 200 sampai 500 ya tergantung gede dan Iya. kapasitas kan. Tapi kalau udah bikin molding ya coba aja nyetakin. Ya lu sebulan bisa jualan berapa? 1000 piece. Ya kalau lu ada molding kan costnya kan bisa jadi kecil banget. Riko kan sekarang di Local Fest tuh. Gimana Riko di kantor lo? Riko, oke. Ini kita ngomong jujur ya. Riko itu suara ya. Gue seneng banget sih sama si Riko sih. Sebenarnya Riko sama gue tuh nyatu banget gitu. Kalau di kantor pokoknya pikirannya, cewek mana nih mau gue ngentotin. Oh iya, Riko gitu. Oh ternyata gitu. Astagfirullahaladzim, Riko. Fuck my wife bro gitu. Gila. Fuck my wife katanya. Parah, nggak nyangka gua. Apa tuh puasa? Gila gue baru kali ini gue ngeliat Riko kalau di luar sembayang atau apa. Dia nggak puasa. Gila, chicken nugget ada orang lagi puasa. Oh shit, makan man. nih, ayo mabok gitu. Ternyata. Judi. Main capsak. Bilang Rick, gila lirik. Ternyata Gini, Rick, masa lu kayak gue sih? tapi ini kalau di kantor berapa kali main ngadu Riko dapat berapa juta nih dari dia. itu jadi tuh gak boleh tuh. Maksudnya Nggak kan hadiah itu hadiah. Hadiah. iya. Pokoknya Riko Angkatnya dia. tiap kali datang, ayo kita sini. Kasih gua hadiah gitu. Iya. Itu pemalakan loh gitu. Enggak deh, soalnya apa? Panasan. Iya. Main NBA 2K nih. Emang jago sih, nge-shootnya dia jago. Gua akuin. Ini ada nggak sih? Tapi di Pur 30 sih ngeri anjing. Tapi dia Gila. nantangin Riko. Gua Pur 30. Cuma beda 1 poin loh anjing. Iya. Pur 30 kasih 1 juta. Menang. 2 kali dapat 2 juta gue. Cuma beda selisih 1 loh aja. Masa gue lagi main tengah-tengah tiba-tiba jadi manajer. Tahan. Ya, time out. Maksudnya Bisa dia dapat komisi. Tapi ingat loh, nah dari semuanya itu kan sebenarnya dari kita bermain game, dari apa, lu tuh bisa baca personality orang. Iya. Cuma coba lu, bangsat ya, kalau gua udah taruhan, tiba-tiba Nggak bayar. Rik, masa bayar Rik? Ada Iya, temen iya. gua tuh, pakai topi, udah bilang ngajak, udah kalah nih, nggak bayar gua. gue ya. Bener-bener terakhir. Bener. Enggak Riko gimana di kantor lo? Jarang ketemu sebenarnya. Sebenarnya jangan ketemu, Jarang cuman, ketemu dia. Dia jarang kantor ya? Sering, cuma maksudnya Sibuk. sering nggak ketemu di lantai apa. Tahu udah main ini. Tahu lu gue meeting dulu, cabut. Celana pendek. Gua itu main game itu bukan karena gua nggak mau kerja loh. Gua main game itu supaya Refresh. Iya, setuju gua. Karena ketika lu lagi burn out banget Lagi tumpul. jebuk itu gue mesti cari main game lega kerja lagi gitu lah. Itu Makanya masih ada PS di kantor juga ada tuh.
Mana PS4 aja nggak culture. Iya, PS5 di rumah. Dia kalau lagi berenang coli. Iya. Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Nggak Asal jangan nyabu. Iya. Tuh coy. Itu coy. Gue nggak pernah gue kayak gitu. Oh, lu jarang ketemu di kantor? Iya. Sering, Sering. sering ketemu. Ketemunya di tempat pijat. Pijit sehat, bersih sehat. Rada dalam. Rada ya. Kita kalau pijat itu namanya Grand Imperial Spa. Itu seberang Pandor. Oh, itu maksudnya Iya, ya. iya. Grand Imperial. Seberang Pandor. Lo kalau ngeliat ada Chicago Bulls itu Rico. Rico di situ lagi. Ternyata ya. Rico lagi di situ, lo tau gak lagi ngapain? Lagi ngajarin terapis lah main basket. Ternyata Rico ya. Yoki. Kan dekat USS. Iya. Dekat USS. Ya, kan. gak apa-apa, gue sangat senang banget sama orang yang bisa side hustle. Karena ketika lu lagi USS, lu bisa ngegocekin terapis gitu kan, kanan kiri kan. Tapi ada persamaan di basket dan itu. Dulu sih 700.000 tuh Imperial. Sekarang Ada udah- sekarang udah 1,3 bro. Naik. Pijitnya mahal juga ya. Bukan Iya. parkirnya nambah. Oh iya. Parkir. Mau makan kan, makan banyak gitu kan. Ya, ih gila, kalau lu pijat sama scrub dong mah enak. Habis itu kan lu kan beli gimbap, sebelahnya kan restoran Korea. Betul, benar. Lu ada persamaan apa basket sama itu apaan? Persamaan. Di tempat itu sama-sama ada locker. Maksudnya untuk ini, enggak kalau basket, enggak maksudnya basket. Kami nyimpen baju. Pinjemin baju. Iya, maksudnya ini Jo, maksudnya untuk kita ngobrol kan mungkin panas tuh. Saat itu AC-nya mati pandemi. Nah, kalau kan lu pakai kimono dipijit, nggak pakai baju. Oh sebelum masuk dul, kan Bener. nego Gelang. sama maminya kan di bar tuh. Sama kalau lagi meeting tim basket, HP jujur nggak boleh. Ya, gue cuma taunya gini persamaannya nih. Pokoknya kalau gue mau main basket, gue dikasih gelang juga. Gelang baru sejuta ya. Pokoknya gelang mempersatukan udah. Ya sebenarnya. Ini lu mesti nanya, gimana awalnya Jejo sama Rico Lubis bertemu? Lu mesti ceritain. Gimana? Kita ribut bro. Coba dong. Ribut awalnya. Coba dong. Wah nih ngatain lokal brand nih, weh Mohan, lu, Nah, gimana? Lu malah 2018 tuh. Gimana sepatu ya? Iya. Kenapa? Plagian Iya, benar. Cerita deh. Nggak apa-apa nih. Apa dong kan? Udah lewat ya. Tapi gue di konten itu nggak ada. Nggak ada ya? Cuma anak-anak kan, iya. Jadi, tapi gue sempat punya image yang sama memang. Jadi lokal brand ini kan memang secara shape apa tuh, ya kita adaptasi dari luar kan, gitu. Di era itu anak-anak nih Semohan, Shining Bright, itu bikin sepatu lokal lah, Iya. gitu. Yang itunya mirip dengan sepatu luar. Fans. Siluet. Iya, siluetnya. Namanya kayak lu lah gitu. Namanya apa? Ya mereknya mereka juga. Iya, mereka anak-anak lah, Oh. gitu. Nah itu baru-baru naik lokal brand lah. Dibikin konten sama Dokter Tirta. Plagiat nih. Dia nyela, itu plagiat tuh brand lokal tuh. Wah, gue bilang sama anak-anak, wah ini Jejo, lu gak ngerti apa-apa brand lokal anjing. Gue bilang, lu siapa sih? Ya sempet punya itu deh. Lu anak orang kaya, tai. Gue sempet gitu. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Iya, Gak benar. apa-apa. Banyak gue ribut. Soalnya dia sama Tirta bikin di YouTube, Iya. nyerang kita. Brand lokal plagiat, tanda tanya gue kayak gitu tuh. Iya. Kontennya masih ada nggak tuh? Ada harus ya, masih. Nggak di take down kan? Nggak di take down, kita nggak take down. Udah, anak-anak bikin klarifikasi tuh. Oh iya, kata-katain nih, USS siapa nih? Dia, Mohan, Shining Bright, Martias. Mesti ada ribut dulu, tapi kan abis itu kan gue kan kalau Tapi di konten anak-anak gue lagi nggak ada tuh. nggak ada, Ya. cuman gue Yang lu kamerain kan? Iya, gue yang edit, gue jadi bewok kayak terus cut action gitu. ini lu kepanjangan gak sih? Gak apa-apa. Terus. Enggak di Krista itu. Jadi dia Krista sebut- Semarang. jadi Semarang apa? jadi Ada brand anak Semarang punya brand namanya Krista. Siapa brand? Horny Cupcakes. Horny Cupcakes. Oh, Krista, iya. Cuman Enggak, terus akhirnya Kayak terus pokoknya dia bikin video seminggu kemudian di kantor. di counter dan gue bawa Erik Haki ya. Iya. Bawa orang Haki, bawa ya ini kita gak ngelanggar. Lo jangan giring opini dong, kan ini kita dagang. di mana di YouTube? Di YouTube-nya siapa ya? Ya, YouTube-nya, pokoknya ya YouTube-nya Martias kali atau apa? Iya lupa pokoknya. deh gue ya. Ya udah akhirnya gue sempet punya stigma anjing nih Jejo lo. Siapa lu? Anak bocah nih. Iya udah bukan, tapi gue udah tahu lo. Cuma lo sneakerhead image ya.
ya kan? Cuma kayak mau giring opini bahwa Lokal brand tuh jelek. iya lokal brand jelek. Itu di YouTube siapa? Dokter Tirta. Dokter Tirta dia. Iya. Dokter Tirta. Terus. Mana lagi naik-naiknya lagi. Gue bilang anjing nih, terus di acara sneakers dia petantang-petenteng. Pokoknya emang sempet anjing deh nih orang nih gitu. Kan udah dikenain tuh. Nah, lu Iya. dulu waktu itu lu ngomong gitu kenapa? Enggak, karena gue ngerasa Karena emang merasa itu plagiat. bukan plagiat sih, gue kan memberi tanda tanya. Kalau memberi tanda tanya kan misalkan nanya, gue lu mau nanya. nanya ini Iya. plagiat atau enggak sih. Tapi ya waktu itu kan ada Bisma juga kan, Bisma yang bilang ya kok Oh bertiga lo ya? iya shape-nya kok kayak gitu, bentuknya kayak gitu ya. Kalau dari gue kan gue selalu bilang kan, maksudnya apa ya? Apakah waktu itu karena gue capek banget ngelihat semua sepatu bentuknya fans semua tuh, hingga akhirnya munculnya sepatu Kompas Iya. yang ada berbeda. Makanya orang pada bilang gue nih pengikutnya Kompas nih. Iya. Anjing lu, ada agenda lu ya mau pomomin Kompas gitu. Iya, itu juga benar. Itu juga kan. Itu juga. Terus. Cuman ya itu awal mulanya kita kenalan kan. Dan gitu ya kalau gue waktu ada yang tersinggung, ya gue nggak mau jadi orang yang lu siapa lu ribut aja lu kayak gitu. Enggak, gue malah dateng, gue langsung Rick ketemuan aja yuk gitu. Akhirnya lu ngajakin? gue yang ngajak Iya. Oh iya? Terus akhirnya jadi bintang tamu di di tempat dan gitu Ya. langsung makan Indomie, Amer, Amer. keluarin. Nah di situ kan gue bilang kan ada kata-kata yang dimana tidak kenal maka tidak Makanya tanda sayang. sayang. Iya bener. Lu gua mesti setuju kenalan itu dulu, sih, maksudnya jangan pernah buat kalian nih para netizen mau Sarap, lu sarap. benci-benci siapa kayak mau apa. Iya. bener. Lo kenal dulu Lu orangnya. mesti kenal dulu orangnya, Iya, Jack. bener. Dan maksudnya apapun yang lu lihat, karena orang Indonesia tuh yang gue bilang tuh kadang-kadang ya literasinya tuh udah ngejudge dulu nih sebelum lu ngeliat orang secara langsung. Dan itu menurut gue ya cuy, gue anak utara datang ke daerah selatan dikata-katain awalnya kayak gimana sih sampai maksudnya gue bisa kesini kan ya emang kalau lu nggak bergaul ya lu juga kayak itu. Dan gue sendiri gue maksudnya gue nggak pernah tuh dimana gue mendongakkan kepala gue selalu jadi orang yang paling bego aja gitu loh. Ketemu orang kenal-kenalan hingga akhirnya ya ini komunitas dan ekosistem menjadi satu Iya. sih gitu. Gue ada jilid 2-nya tuh Jo, tau gak lo? Apa sih gue lupa. Sama Yosiolo. Oh gue lupa tuh. Iya. Jilid duanya gimana? Jadi kalau nggak salah tuh tapi udah lewat dari kita baik-baik aja nih. Si Yosiolo tuh yang berapa harga Iya, outfit iya, lo, iya. gitu. Jadi dia saat Mundut itu versi kaya lah. Iya, jadi dia saat itu kalau nggak salah menyindir bahan 30S atau apa gitu. Intinya kurang lah gitu. Siolonya. Siolo ke brandnya si Martias itu tuh kalau nggak iya. salah gitu. Cuma ya Keren juga tuh. anak-anak lagi kumpul tuh di kantor. Ada Mohan, ada Martias. Gue bisa story. Siolo begini loh. Kok anak-anak lagi di situ? Gue samperin nih. Buset. Anjing makin berani. Ah, Ya. masih ada tuh konten sampai sekarang. Ya udah kita konfront aja di sini. Berani tapi dia datang. Heeh. Iya gua ada ganjelan nih. Lain kali kalau ada apa-apa diomongin dong. Lu siap gak kita bikin konten aja nih mending nih. Kan udah clear nih. Udah tuh sempet dipisahin sama anak-anak. Tensi tinggi tuh. Jadi di era itu lokal brand itu segitunya, Pai. Sama USS. Sampai sneakers ada ribut-ribut kan? Iya. Hah? Ada. Maksudnya ribut-ribut gimana? Siapa ya si Tirta kan yang Ya, sampai Tirta, di iya. Pangpol Iya, kan? di Pangpol. Jadi dulu tuh lokal brand sama sneakers tuh segitunya, Pai. Saling ngotot-ngototan. Saking ngotot-ngototan. Anak orang kaya sama anak Iya, jalanan. anak gitu. jalanan. Gitu. Gokil. Tapi Siolo akhirnya clear. Ya udah bikin konten bareng. Temenan sampai clear. sekarang iya. Begitu juga Ya dia makanya saat kayak itu. gue ngeliat kalau pertemanan cowok kayak gitu pasti ribet dulu. Ilmu yang paling susah di dunia ini adalah ilmu cinta sebenarnya. Gue akuin itu. Pada siapapun kita bercinta gitu ya. Karena menurut gue Dia ketawa dia. lu susah buat suka sama sesama tuh susah. Iya bang Sama Nuga. jenis. Iya bang Nuga. Bukan sesama jenis, bukan cinta. Cinta ini dalam Ya, artian Cinta lu sama setuju jenis. dengan apa yang orang omongin sebenarnya gitu. Jadi yang sebenarnya kita harus asah adalah ilmu cinta sebenarnya. Pada intinya benar kata Jejo sebelumnya. Tak kenal maka tak sayang. Sebenarnya ilmu cinta itu yang paling benar ada di manusia pada umumnya sebenarnya. Apapun agamanya, apapun apanya, cinta itu sebenarnya mempengaruhi ke depan hidup manusia ke depannya sebenarnya begitu. Jadi kalau misalkan orang udah nggak sayang empati sebelumnya gitu ya. Jadi kayak semacam lo ngejawab apa yang belum ada pertanyaannya gitu loh maksudnya. Anda mengerucut ke siapa nih sebenarnya? Oh bukan, maksudnya semua. Wan berarti lu Oji nggak Wan? Enggak, gue nggak tahu apa-apaan. Tapi Render gue kenal. Oji nih, original ganja.
Oke. Tapi kita punya teman dan dulu ya, emang nongkrong di situ namanya Alfa. Itu emang nongkrong di locker dulu sama Raymond Rapper, Gonjel. Awalnya situ memang. Gue pernah beli sepatu di Rainer dulu, sering nongkrongan juga tuh. Maksudnya ya itu kan, maksudnya Adidas. mau sampai sekarang mau kayak gimana, respect di OG sih. Maksudnya Adidas ular ya? Zaman dulu ya? Ada Superstar ular? Bukan, gue Iya, superstar lu. bukan superstar, ada beli dia bukan itu. Bukan itu. Gue dulu manggil kacang atom anjing dulu. Anjay. Cewek. Renir. Dulu zaman Semanggi masih rame ya? Bulat gitu-gitu gitu. Lawyer kan, lawyer. Sekarang ya lawyer ya. Gitu-gitu ya. Gue sama si Renner ya, bener-bener loh. Maksudnya gue pernah ada kasus. Karena waktu itu gue kan brutal banget tuh 2018 tuh, gue punya ngomongan tuh udah kayak Gak bisa direm lah. Gak bisa direm ya. Renner yang ngomongin gue gitu loh. Jeff lu kayak gini-gini ya. Bener waktu itu gue ada kasus. Dan gue pakai si Renner jadi pengacara gue. Jadi waktu itu ada anti-social club palsu. Oh iya tahu gue. Oh iya benar. Jadi ada brand. Ya biasa lah, dulu kan maksudnya ada kayak lu ada brand luar negeri udah terkenal, di Indonesia belum dihakiin. Weh, langsung dihakiin dong. ASC Indonesia gitu kan. Gitu. Gue ngomong dong, gue di sosial media kan dulu kan kayak orang gila kan. Wah ini ASC palsu nih, jangan pada beli itu. Tiba-tiba gue dikasih surat somasi. Ternyata backgroundnya dia itu adalah pengacara, pamannya atau apanya. Lawyer juga. Lawyer, disomasi gue. Wah lu mencemarkan nama baik gitu. Wah gue kan pertama kalinya tuh dikasih somasi, kaget gue. Wah apa? Renner bantuin. Enggak, waktu itu gue nggak tahu nyari siapa kan. Bercanda nih orang tolol kali. Dikirimin lagi kedua. Panik dong. Gue baru keluar dari keluarga gue. Masa gue langsung minta bantuan? Kalau wants to be millionaire, call Odette ya. Jangan panggil papi ai dong gitu kan. Jadi gue mesti berusaha sendiri kan gitu. Gue inget nih Renner nih, OG gitu kan, respect gue ngomong, Re kayak gini gimana nih? Ya kata si Renner, aduh Jeff ini mah orang cuma mau bercandain lu nih gitu. Udah lu diemin aja. Dia bilang nggak usah. Bilang Re gini Re, gue pakai profesional lu aja sebagai pengacara, gue bayar gitu kan. Dia sampai bilang nggak, lu nggak usah bayar gue bakal bantuin tapi gue nggak usah bayar. Tapi kan gue mesti bayar karena dia udah bekerja dong, dia udah punya profesi, gue mesti insist gue bayar gitu, walaupun mahal gitu. Akhirnya gue pakai, dikasih diskon sama dia, dibales, dia nggak jawab, kita somasi balik lagi 2 kali, nggak bales, nyerah gitu. Cuman dari situ gue belajar, pertama respect di OG karena mereka yang lebih paham. Kedua, mulutmu harimaumu, lu jangan sembarangan nge-tweet, jangan sembarangan IG story karena bayar untuk ke somasi aja tuh puluhan juta. Iya benar. Ya, Gofar mungkin juga tahu. Saya mengerti. Kamu mengerti kan? Jadi gue pertama kali tuh anjir, gila lu pakai pengacara, masa cuma kasih surat kayak gitu, plek, ya puluhan tuh. Aja lu kasih gitu puluhan. Iya. Gue bilang wah mulai sekarang gue kalau IG story tidak boleh. Kalau mau sebut apa, coret nama, coret ini gitu. Menyindir boleh, tapi menyerang tidak boleh. Betul. Kecuali dari fake account lo kan? Fake account gue ngata-ngatain tuh, anjing lu sialan. Itu ngata-ngatain orang tuh, misalnya hater-hater, jadi mungkin gue tuh. Anjing. Pernah lu gitu. Aman sih? Aman. Jadi, Wan, belum ditutup nih. Iya. Kalimat-kalimat terakhir dong. Iya dong, buat Jejo. Gue bukan buat Jejo, sebenarnya buat semua. Sebenarnya kalau misalkan Jangan cinta lagi coy, ini tentang lifestyle coba. tentang lifestyle, lo bergayalah sesuai dengan kemampuan lo. Menurut gue, apapun yang lo punya. Tadi udah. Sama Jejo udah. Diulang. Ntar dulu ya, apa ya? Buat semua orang, menurut gue, wabil khusus orang Indonesia. Kok merem sih? Lagi mikir. Oke. Soalnya kan dulu konslet, sekarang mikir. Jadi sebenarnya do what you gonna do sebenarnya. Once again. Do what you gonna do. Lakukan apa yang lo lakukan, beli apa yang lo beli. Ya, lo nggak usah. Ya, pada intinya. Yaudah, gue yang tutup deh. Iya, udah apa? Penutupan ya. Ya. Naikin aja nih bonus editor. Itu aja, terima kasih. Tuh, Bener. Sampai disauk.